Mulai aja Ustadz. Jalan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran suaranya ini? Kedengeran kok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil niyyati wal qawli wal 'amal. Gimana kemarin ini? Alhamdulillah, di siang hari atau di sore hari menjelang sore yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai beribu-ribu macam kenikmatan. Yang terkadang bahkan kenikmatan itu sendiri kita tidak ketahui keagungannya kecuali sudah kehilangan akan nikmat tersebut. Terkadang seseorang tidak merasa betapa agungnya nikmat sehat misalnya kecuali setelah dia merasakan sakit. Terkadang orang tidak merasa bahwa waktu yang luang itu merupakan suatu kenikmatan yang tidak diketahui keagungan nikmat tersebut kecuali telah datangnya waktu yang menyibukkan dirinya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini masih memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita masih bisa hadir di majelis ilmu, majelis yang Rasulullah sebutkan di dalamnya bahwa merupakan taman dari taman-tamannya surga. Majelis yang dinaungi oleh para malaikat. Majelis yang di dalamnya diturunkan rahmat Allah yang begitu besar. Makanya kalau seandainya orang mengetahui betapa besarnya rahmat yang turun di majelis ilmu, maka orang tersebut akan mendatangi majelis tersebut meskipun dalam keadaan harus merangkak. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa hadir mendengarkan majelis ilmu. Karena dengan ilmu agama seseorang bisa membedakan yang mana hak, yang mana yang batil. Dengan ilmu agama seseorang bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Dengan ilmu agama seseorang bisa membedakan antara halal dan haram. Dengan ilmu agama seseorang bisa membedakan antara harta yang halal dan harta yang haram. Dengan ilmu agama seseorang bisa membedakan pekerjaan yang halal, pekerjaan yang haram. Orang di zaman sekarang, sebagian orang mindsetnya itu banyak yang kebalik, banyak yang serba terbalik, banyak yang serba tertukar. Sebagian orang mengira bahwa setiap pekerjaan yang di dalamnya mengucurkan keringat, dikira pekerjaan tersebut sudah halal. Tapi tidak demikian. Patokannya tidak demikian. Karena sesuatu yang halal adalah sesuatu yang dipandang halal oleh syariat. Begitu juga sesuatu yang haram adalah sesuatu yang dinilai haram oleh syariat. Kalau seandainya patokannya demikian, seperti yang di-mindsetkan oleh sebagian orang di zaman sekarang, maka betapa banyak pekerjaan yang berkeringat tapi belum tentu pekerjaan tersebut halal.
Sekarang orang yang joget-joget, nari-nari, buka-buka aurat, ambil joget-joget, keringetan apa tidak? Keringetan. Tapi uang yang didapat belum tentu halal. Sekarang orang zina keringetan apa tidak? Keringetan. Tapi uang yang didapat tidaklah halal. Nah, makanya dengan ilmu agama seseorang bisa membedakan antara harta yang halal dan yang haram, pekerjaan yang halal dan pekerjaan yang haram. Dan yang terpenting, dengan ilmu agama seseorang bisa membedakan antara kufur dan keimanan. Itu yang terpenting di zaman sekarang, mengetahui atau bisa membedakan antara kufur dan iman. Karena dengan ilmu agama atau dengan ilmu seseorang yang akan orang tersebut yang akan dijaga oleh ilmu itu. Ketika seorang memiliki ilmu agama, maka orang tersebut yang akan dijaga dengan ilmu tersebut. Berbeda dengan harta. Orang kalau memiliki harta, maka orang tersebut yang akan dibuat pusing bagaimana cara menjaga harta tersebut. Bagaimana cara menjaga harta tersebut. Orang misalnya punya HP baru. Bakal pusing itu orang bagaimana cara menjaga HP tersebut. Orang pakai HP, aduh mikir. Ini kalau HP saya pakai terus, lama-lama baret-baret juga ya. Akhirnya ditaruh anti gores. Kasih tempered glass. Setelah itu mikir lagi, aduh ini kalau HP jatuh, pecah ini. Hingga akhirnya dibungkus itu HP. Dikasih apa namanya? Apa sih namanya? Lupa. Ya pokoknya pelindung HP yang begitu. Ya begitulah harta. Ketika orang memiliki harta, maka orang tersebutlah yang akan dibuat pusing bagaimana cara menjaga harta tersebut. Orang kalau memiliki selemari uang di rumahnya, bakal pusing itu, kalau bisa tidur bagaimana khawatirnya dengan uang tersebut. Takut datang maling lah, takut kecolongan lah, takut dibongkar lah, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi dengan ilmu agama, seseorang bisa membedakan dengan ilmu agama, maka orang tersebutlah yang akan dijaga dengan ilmu tersebut. Betapa banyak motivasi dari Rasulullah pada kita untuk senantiasa meminta tambahan akan ilmu agama. Dalam hadisnya dalam hadis dijelaskan bahwa orang yang keluar dari rumahnya untuk mempelajari atau untuk mencari ilmu agama, maka dia seolah-olah fisabilillah sampai dia kembali. Dalam hadis lainnya, Rasulullah bersabda terhadap sahabatnya Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, la antaghdwa fatata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'ah." Wahai Abu Dzar, ketika engkau keluar rumah dengan tujuan mempelajari satu bab dari mempelajari satu ayat tentang Al-Quran, satu ayat dari Al-Quran, maka itu pahalanya lebih afdal daripada mengerjakan 100 rakaat sholat sunnah. Wala anta kedua fatata'allama baban minal ilmi khairun laka min antusalliya al-faraqah. Sedangkan jika engkau keluar rumah dengan tujuan mempelajari satu bab dari ilmu agama, maka hal itu lebih afdol daripada mengerjakan 1000 rakaat sholat sunnah. Sekarang ada nggak ini di sini yang hadir yang pernah melakukan 1000 rakaat sholat sunnah, yang pernah mengerjakan 1000 rakaat sholat sunnah? Kalau ada, angkat tangan. Saya kasih buku gratis. Ada nggak ini kira-kira? Oh, nggak ada. Orang kalau taraweh di bulan Ramadan sehari 20 rakaat dikali 30, itu pun kalau tidak bolong-bolong tarawehnya, dikali 30 hari berapa? 20 kali 30 cuma nyampe 600, nggak nyampe 1000.
Tapi dalam hadis ini orang yang mempelajari, dijelaskan bahwa orang yang mempelajari satu bab dari ilmu agama, maka pahalanya lebih afdol daripada mengerjakan 1000 rakaat sholat sunnah. Orang yang mempelajari fardu-fardunya wudhu misalkan. Orang yang mempelajari perkara-perkara yang membatalkan wudhu apa saja misalkan. Orang yang mempelajari bab tentang tayamum misalnya. Maka seolah-olah dia telah amal yang dia kerjakan itu lebih afdol daripada mengerjakan 1000 rakaat sholat sunnah. Kenapa? Oleh karena orang yang mengerjakan suatu amal, orang yang mengerjakan suatu ketaatan, ketika ketaatan tersebut dikerjakan dengan ilmu, itu lebih afdol. Jadi amal yang sedikit atau ketaatan yang sedikit ketika dibarengin dengan ilmu, ketika dilandasin dengan ilmu, itu lebih afdol ketimbang amal yang banyak akan tetapi dilandasin dengan kebodohan. Amal yang sedikit, ini perkataannya saya begitu, amal yang sedikit ketika dilandasin, ketika dikerjakan dengan ilmu itu lebih afdol ketimbang amal yang banyak tapi dilandasin dengan atau dikerjakan atas dasar kebodohan. Karena orang yang bodoh, orang yang tidak paham akan ilmu agama, dia mengira bahwa dirinya berada di derajat yang tinggi. Dengan melakukan berbagai macam ketaatan, orang yang bodoh mengira dirinya berada di derajat yang tinggi, padahal pada hakikatnya orang tersebut berada di asfalis safilin, orang yang paling bawah derajatnya. Orang bodoh mengira bahwa ketika dia melakukan berbagai macam ketaatan, dirinya mengira bahwa dia telah sampai kepada derajat yang tinggi, tapi pada hakikatnya orang tersebut berada di derajat yang paling bawah. Nah, insya Allah ini sebagai mukaddimah, kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam buku ini, Hijrah Antil Jannah. Kita masuk pada pembahasan tentang akhlak dan budi pekerti yang baik. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti luhur. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan. Nah, ini mah udah ya, udah ini mah, ini udah ya, udah. Nah ini nyampe sini, ya nyampe sini. Jangan cari aib saudaramu, jangan cari-cari aib saudaramu. Nah, di antara bentuk akhlak dan budi pekerti yang baik, sebelumnya sudah kita bahas tentang bagaimana itu akhlak dan budi pekerti yang baik. Sekarang di antara bentuk akhlak dan budi pekerti yang baik adalah jangan mencari-cari aib orang lain. Jangan mencari-cari aib saudaramu. Jadi di antara bentuk akhlak dan budi pekerti yang baik adalah tidak mencari aib orang lain. Tidak mencari-cari dan menyebutkan aib orang lain kecuali ada sebab yang diperbolehkan oleh syariat. Jadi ada beberapa keadaan yang diperbolehkan oleh syariat, seperti misalnya dalam permasalahan ghibah. Nah, setiap orang dari kita, jadi ada pengecualian di dalam ghibah, termasuk dalam ghibah juga ada pengecualian beberapa keadaan yang diperbolehkan di dalam syariat. Nanti pembahasannya akan ada. Nah, setiap orang dari kita memiliki aib. Siapa dari kita yang sempurna? Siapa dari kita yang terlepas dari aib? Siapa dari kita yang tidak memiliki aib? Pasti setiap individu dari kita memiliki aib. Dan setiap orang dari kita diperintahkan untuk
menutupi aib saudaranya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man satara ada muslimin auratan, faka'annama ahya mu'udatan." Jadi orang yang menutupi aib orang lain, aib seorang muslim, maka seolah-olah dia telah menyelamatkan seorang bayi perempuan yang akan dikubur secara hidup-hidup. Al-Quran menekankan kita kepada untuk melawan hawa nafsu. Oleh karena hawa nafsu itu mengarahkan kepada kecintaan terhadap syahwat. Mengarahkan kepada kecintaan hanya terhadap syahwat belaka. Ada kalanya syahwat perut, ada kalanya syahwat di bawah perut. Syahwat makan dan minum. Orang di zaman sekarang banyak yang rute kehidupannya membosankan. Rute kehidupannya membosankan. Kerjaannya setiap hari kantor, rumah, restoran. Kantor, rumah, restoran. Begitu terus. Kantor, rumah, restoran. Syahwat perut aja yang diurusin. Sekalinya mereka memesan makanan, padahal sendirian atau berdua. Sekalinya dia memesan makanan, seabrak satu meja, restoran tersebut penuh. Padahal dia tahu yang dia bisa makan itu hanya satu piring ataupun dua piring. Jadi senikmat apapun makanan, ya begitu nafsu belaka. Jadi pesannya seabrak, padahal dia yang makannya cuma satu piring, dua piring. Seenak apapun makanan yang dimakan, itu cuma enaknya di lidah doang. Sekalipun enak di lidah, orang tersebut juga tidak bisa melihatnya makanan enak tersebut. Udah nyampe tenggorokan sama, ya kan? Cuman enak di lidah doang. Udah nyampe tenggorokan sama, udah nyampe perut juga sama. Pas keluar juga sama aja. Ada yang beda antara makan pizza dengan makan lontong. Keluarnya sama, keluarnya beda begitu. Sama, keluarnya sama. Keluarnya sama aja. Gitu. Nafsu hanya mengajak kepada kecintaan terhadap syahwat perut, juga syahwat bawah perut. Terkadang orang di zaman sekarang kalau belanja pakaian itu karena nafsunya. Sekali belanja pakaian langsung 5 setel, 10 setel gitu. Padahal dia tahu bahwa pakaian tersebut nggak akan dia pakai semuanya. Padahal dia tahu bahwa pakaian tersebut itu nggak akan dia gunakan seluruhnya dalam satu waktu. Ada nggak orang istilahnya kalau beli pakaian 5 setel kemudian dalam satu waktu dia pakai semuanya itu 5 setel tersebut? Cuma jadi bahan ketawaan orang model orang begitu. Ya, hanya hawa nafsu hanya menjerumuskan hanya kepada syahwat belaka, kenikmatan yang sesaat. Gitu. Makanya orang yang istilahnya memiliki kelebihan dalam harta hendaknya disalurkan untuk membantu dakwah ahli sunnah, membantu dakwah Islam ahli sunnah wal jamaah. Karena sering saya menggambarkan kepada kita bahwa ahli sunnah keadaannya di zaman sekarang ini seperti anak yatim, nggak ada yang mengurus. Anak yatim seperti anak yatim, nggak ada yang mengurus. Kalau Wahabi jelas ada yang menyokong. Itu Saudi. Kalau Syiah juga jelas ada yang menyokong. Itu Iran. Tapi Ahlus Sunnah siapa yang menyokong? Ahlus Sunnah siapa yang membiayai? Makanya kalau bukan dari masing-masing individu dari kita, siapa lagi yang menjadi penolong Ahlus Sunnah? Meskipun bagaimanapun demikian, Ahlus Sunnah pasti tertolong. Tapi maukah kita menjadi bagian orang yang menolong tersebut? Maukah kita masuk ke dalam
hadis bahwa orang al-mutamassiku bisunnati hingga fasadi ummati lahu ajru syahid. Maukah kita masuk ke dalam hadis tersebut? Jadi apa makna penisbatan diri kita kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apa makna penisbatan diri kita terhadap Asy'ariyah? Saya Asy'ari, pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Apa makna penisbatan diri kita kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ketika tidak membela mereka dengan dalil-dalil? Sekarang Ahlus Sunnah keadaannya seperti suatu makanan, hidangan berada di atas meja, siap dihantam dari berbagai arah. Keadaannya seperti itu. Hantam berbagai arah. Nah, hendaknya masing-masing dari kita untuk bisa mengerahkan atau melawan hawa nafsu. Nah, terus juga hawa nafsu mengarahkan kepada harapan meraih pujian dari orang lain, di mana hal ini merupakan sifat tercela dan dapat membahayakan agama orang sendiri. Terus rendah hati di hadapan manusia, di hadapan orang lain, atau disebut dengan tawadhu. Apa itu tawadhu? Definisinya adalah tawadhu adalah meninggalkan dari merasa lebih utama dan mulia dibanding orang lain. Dalam sebuah hadis dikisahkan bagaimana Rasulullah bersikap tawadhu. Beliau menggendong Umamah, cucunya, dengan penuh kasih sayang. Lihat bagaimana beliau memperlakukan anak kecil dengan penuh kasih sayang. Itu bentuk tawadhu. Inilah bentuk tawadhu Rasulullah terhadap makhluk Allah. Di mana hal ini juga merupakan seluruh sifat para nabi, meskipun mereka semua memiliki derajat yang tinggi menurut Allah. Rasulullah yang ketika dituntun oleh anak kecil ngikut. Begitu juga ketika ditarik begitu, diajakin sama anak kecil dituntun, Rasulullah ngikut juga. Ini bentuk tawadhu. Rasulullah yang memerah susu dengan tangannya sendiri, membenarkan sandalnya ketika rusak dengan tangannya sendiri, menjahit baju dengan tangannya sendiri, dan melakukan berbagai pekerjaan rumah lainnya dengan tangannya sendiri yang mulia. Untuk tawadhu Rasulullah. Ketika Aisyah ditanya tentang apa yang dikerjakan oleh Rasulullah di dalam rumahnya, Aisyah menjawab, beliau membantu keluarganya, dan ketika datang waktu sholat, beliau pergi untuk menunaikannya. Dari sebelum diangkat menjadi Rasul, dari sebelum diangkat menjadi Nabi, Rasulullah hidup penuh dengan kerendahan hati. Berkhidmat dengan penuh lembah lembut dan kasih sayang di dalam mengurus manusia. Di mana demikian ini merupakan sifat seluruh para nabi. Mudah bergaul dengan siapapun, senantiasa berusaha dalam memikirkan maslahat banyak orang. Saya teringat dengan suatu kisah, suatu cerita ketika masih di Lebanon. Ketika itu kita orang-orang Indonesia itu pengen pulang, teman-teman saya dan berikut teman-teman itu pengen pulang di akhir tahun dan pengen pulang, udah minggu-minggu terakhir pengen pulang. Suatu ketika Samahatus Syekh Husam datang ke kampus. Tiba-tiba ya kita teman-teman Indonesia nungguin beliau. Tiba kan ada rapat di kampus. Kemudian kita tunggu beliau keluar. Teman-teman Indonesia. Suatu ketika beliau keluar, kita temuin, kita salamin. Kemudian ada salah satu penanggung jawab penanggung jawab arena kampus bilang, Syekh, katanya, si Fulan ini, orang Indonesia ini, tentang salah satu teman dari saya, si Fulan ini katanya kerjaannya di sini nyuci baju anak-anak, kerjanya begitu, nyuci baju anak-anak, berkhidmat terhadap anak-anak. Syekh Husam ketika diceritakan demikian, senang betul.
Akhirnya beliau mengatakan man arada an yartaqi yabda'u bil khidmah. Jadi orang yang pengen meraih derajat yang tinggi itu dimulainya dengan khidmat. Gitu. Itu nasnya, redaksi perkataan Syekh Hasan begitu. Man arada an yartaqi yabda'u bil khidmah. Orang yang mengharapkan atau menginginkan derajat yang tinggi menurut Allah, maka hendaknya dia memulai dengan berkhidmat. Begitulah Rasulullah. Sebelum beliau turun kepadanya kenabian, sebelum diangkat menjadi nabi, beliau senantiasa berusaha di dalam memikirkan maslahat banyak orang. Terus bahkan Rasulullah memohon kepada Allah Ta'ala agar dihidupkan di dunia bersama orang-orang rendah hati. Dan mohon dibangkitkan di hari kiamat kelak bersama orang-orang yang rendah hati serta dikumpulkan bersama orang-orang yang rendah hati. Ini makna dari Allahumma, doa Rasulullah, Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan wa hsyurna fi zumratil masakin. Itu maknanya, bukan artinya miskin di situ, bukan artinya miskin secara letter like demikian, tapi maknanya ya Allah, maka hidupkanlah saya bersama orang-orang yang ini. Makna miskin di dalam doa tersebut artinya tawadhu. Hidupkanlah saya bersama orang-orang yang tawadhu, rendah hati. Mohon dibangkitkan kelak bersama orang-orang yang rendah hati dan dikumpulkan di akhirat kelak juga bersama orang-orang yang rendah hati. Itu makna dari doa tersebut. Allahumma ahyina miskinan. Terus wahsyurna fi zumratil masakin. Seterusnya. Nah, kemudian Rasulullah menerima hadiah namun tidak memakan harta zakat. Maklum ini sudah sering mungkin kita pelajari bahwa Rasulullah tidak memakan harta zakat. Menjenguk orang yang sakit. Memenuhi panggilan semua orang, yang kaya maupun yang miskin, yang terpandang ataupun orang biasa. Tidak pernah menghina seorang muslim, tidak pernah menghina seorang mukmin. Tidak membiarkan orang lain jalan di belakangnya. Bahkan saking Rasulullah bercampur baur dengan para sahabat, itu ketika Rasulullah duduk bikin halakoh, bikin kumpulan dengan para sahabat, ketika orang asing datang kepada kumpulan tersebut yang tidak mengenal Rasulullah sebelumnya, tidak akan bisa membedakan yang mana Rasulullah, yang mana. Artinya saking bercampurnya Rasulullah dengan para sahabat. Jadi yang datang orang asing tersebut akan menanyakan yang mana Rasulullah Muhammad. Karena saking bercampurnya tidak bisa dibedakan antara Rasulullah dengan para sahabat. Jadi Rasulullah tidak pernah menghina orang mukmin, tidak pernah membiarkan orang lain jalan di belakang. Ketika memerintah itu dibarengin dengan kelembutan. Rasulullah adalah teladan sempurna, mengajarkan kepada kita untuk selalu memaafkan dan berakhlak baik dengan orang lain. Sombong merupakan sifat tercela, baik dalam pandangan orang Muslim dan orang non-Muslim. Non-Muslim juga memandang bahwa sombong adalah merupakan sifat tercela. Seluruh para nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala ketika menyeru kaumnya untuk memeluk agama Islam, itu tidak dibarengin dengan jalan sombong. Kenapa? Karena jika dibarengin dengan jalan sombong, maka setiap orang akan lari dari dakwah mereka. Karena sombong adalah menolak kebenaran. Definisi dari sombong kan begitu, raddul haqqi ala qailihi, menolak kebenaran. Sementara kebenaran ada pada diri para nabi. Maka orang yang menyampaikan kebenaran bukanlah orang yang berperilaku sombong. Karena sifat sombong dan membangkang merupakan sifat orang-orang. Suatu ketika Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, perintis Thariqah Rifaiyah, berjalan bersama para muridnya atau sebagian muridnya. Tiba-tiba ada seorang Yahudi yang sebelumnya telah mendengar bahwa Al-Imam Ahmad adalah orang yang sangat rendah hati. Menghadap kepadanya, orang Yahudi ini hendak menguji Al-Imam Ahmad. Apakah beliau seperti dikatakan banyak orang dalam sifatnya yang tawadhu atau tidak? Orang Yahudi tersebut mengatakan, wahai Sayyid, manakah yang lebih mulia, Anda atau anjing? Kalau kita dikatain demikian, malah langsung dikeplak itu orang.
Tapi Imam Ahmad tidak demikian. Tidak demikian. Beliau dengan penuh lemah lembut menjawab, kalau seandainya aku selamat melewati sirat atau jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, maka aku yang lebih mulia. Maka aku lebih mulia dari anjing. Orang Yahudi tersebut terkesan dengan jawaban Al-Imam Ahmad hingga akhirnya ia masuk Islam beserta dengan keluarga dan orang-orang terdekatnya. Jadi, bahkan dengan akhlak yang mulia, bahkan dengan budi pekerti yang baik, itu bisa meluluhkan sesuatu yang keras. Bisa meluluhkan sesuatu yang keras. Seandainya Al-Imam Ahmad bukan seorang yang lemah lembut dan rendah hati, maka mana mungkin orang Yahudi tersebut masuk dalam agama Islam. Seandainya beliau marah atau balik menghina orang Yahudi tersebut, maka ia tidak akan tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Yahudi tersebut kagum terhadap Al-Imam Ahmad Ar-Rifai yang sangat rendah hati, sehingga akhirnya dia mengakui bahwa agama Al-Imam Ar-Rifai adalah agama yang benar. Kemudian di antara bentuk rendah hati dan sikap tawadhu adalah meninggalkan pendapat sendiri dan mengedepankan pendapat orang lain, atau mengedepankan pendapat saudaranya sesama muslim bila hal itu di dalam kebaikan. Ini yang sering ditekankan Syekh Husam, ditekankan masyayikh kita ketika hendak pengen pulang itu, untuk natahim biro'in. Jadi lebih mengedepankan pendapat orang lain ketika hal itu sama dalam kebaikan. Dalam hadis Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, ahlul jannati kullun hayyinun layyinun sahlun qarib. Aku kabarkan kepada kalian tentang penduduk surga. Penduduk surga adalah mereka yang rendah hati, lemah lembut, mudah dalam bergaul. Maka hendaklah kita saling rendah hati sesama muslim, melawan hawa nafsu diri kita sendiri, karena hawa nafsu hanya akan menyeret dalam ketinggian dan kecongkakan di hadapan manusia. Sementara dengan rendah hati, seseorang dapat meraih derajat yang tinggi. Dengan tawadhu, seseorang dapat meraih derajat yang tinggi. Dalam hadis dijelaskan, innakum lataghfuluna an afdalil ibadah at-tawadhu. Hendaknya kalian jangan lalai dari mengingat di antara bentuk ibadah yang afdal, yaitu adalah bersikap tawadhu. Nah, memperlakukan saudara kita sesama muslim dengan rendah hati, lemah lembut, memaafkan dari kesalahan, itu sangat dituntut dalam pergaulan. Karena dengan lemah lembut dapat mencairkan masalah yang keras, melahirkan rasa saling kecocokan dan saling melengkapi sesama muslim. Jadi dengan rendah hati, seseorang bisa saling tatawu, menemukan saling kecocokan di antara mereka. Tidak merasa lebih tinggi dari orang lain, mengedepankan pendapat saudaranya daripada pendapat dirinya, menilai bahwa pendapat saudaranya lebih baik daripada pendapat dirinya. Dan bila mendapati pendapat saudaranya salah, maka dia peringatkan dengan cara lemah lembut. Nah, seorang muslim hendaklah patuh dan tunduk kepada saudaranya kecuali di dalam kemaksiatan. Jadi begitu. Orang muslim hendaknya yang sempurna keimanannya, hendaknya dia mentaati atau patuh tunduk kepada saudaranya kecuali dalam kemaksiatan. Hendaklah dia melawan hawa nafsunya dengan rendah hati di hadapan saudaranya. Sifat inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah, baik terhadap orang yang lebih tua ataupun orang yang masih muda, kaya atau miskin. Bahkan seorang suami juga dituntut terhadap istrinya begitu, untuk berlaku atau berperilaku tawadhu di hadapan istrinya. Contohnya, ketika di dalam rumah, seorang suami hendaknya mengerjakan apa yang bisa dia kerjakan, apa yang dia bisa lakukan oleh istrinya. Di mana hal itu lebih baik daripada menunggu istrinya. Misalnya orang atau suami bisa menyiapkan makan, hendaknya dikerjakan daripada nunggu istrinya nyiapin makan, mendingan dia siapin sendiri. Itu diantara bentuk contoh tawadhu seorang suami terhadap istrinya. Sungguh rendah hati ini melahirkan rasa saling tatawu, saling kecocokan.
Itu contoh. Contoh lainnya, bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib sangat patuh dan tunduk di bawah pasukan Khalid bin Walid saat berperang melawan orang-orang murtad. Padahal kita tahu dari segi kedudukan Ali bin Abi Thalib itu jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia dibandingkan Khalid. Tapi meskipun demikian, Imam Ali tunduk, Imam Ali taat, Imam Ali patuh terhadap perintah Khalid bin Walid. Sikap semacam inilah yang akan mengangkat derajat seseorang kepada derajat yang tinggi. Oleh karena orang yang tidak rendah hati, maka tidak akan pernah meraih derajat yang tinggi. Itu tawadhu. Terus jangan mudah marah. Nah, ini penting, ini subjudul ini penting. Jangan mudah marah. Ada suatu nasihat yang sering terulang-ulang. Suatu nasihatnya Syekh sering terulang-ulang kepada kita, diantaranya bahwa orang Syekh berwasiat untuk meninggalkan 3 perkara. Yang pertama, jangan 3 wasiatnya Syekh ini, jangan mudah marah. Yang pertama, jangan mudah marah. Nah, ini akan kita bahas. Yang kedua, tinggalkan marah. Tadi yang pertama, yang kedua tinggalkan tana'um. Tana'um itu tinggalkan berenak-enak, bernikmat-nikmat. Jadi makanan tiap hari enak terus gitu. Padahal orang-orang soleh dulu, para Rasulullah, bahkan para sahabat itu tidak meninggalkan yang namanya tana'um, bernikmat-nikmat. Kan tiap hari harus daging terus misalnya. Namanya tana'um. Dan anak-anak terus. Kemudian yang ketiga, meninggalkan berbicara yang tidak ada faedahnya. Nggak banyak ngomong kecuali di dalam kebaikan. Itu orang yang meninggalkan 3 perkara ini. Pertama, tidak meninggalkan marah. Yang kedua, meninggalkan tana'um. Yang ketiga, meninggalkan mengucapkan perkataan kecuali di dalam kebaikan. Ini di antara wasiatnya saya yang berulang-ulang. Nah, yang pertama, jangan mudah marah. Dari sahabat Abu Hurairah diriwayatkan bahwa seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ausini, berilah aku wasiat. Kata sahabat tersebut. Rasulullah menjawab, la taghdab, jangan marah. Rasulullah mewasiatin terhadap sahabat tersebut aja, jangan mudah marah. Jangan mudah marah. Kemudian sahabat tersebut mengatakan meminta lagi, kurang puas. Ausini, minta diwasiatin lagi. Kemudian Rasulullah menjawab kedua kalinya, la taghdab. Terus diulang-ulang yang ketiga kali mengatakan, la taghdab, jangan marah. Kemudian ada sahabat yang lainnya datang kepada Rasulullah. Bertanya, sebutkan hal apa yang dapat menyelamatkanku dari murka Allah. Sahabat tersebut. Rasulullah menjawab, jangan marah. Jangan mudah marah. Dari hadis ini dapat kita pelajari. Dari hadis ini menjelaskan bahwa barang siapa yang ingin selamat dari murkanya Allah, maka hendaklah dia menjauhi sifat marah. Maka hendaklah dia menjauhi amarah. Sebab dengan meninggalkan marah, berarti seseorang telah menyelamatkan agamanya. Karena sesungguhnya tidak sedikit orang yang terjerumus di dalam kehancuran, itu disebabkan karena marah. Karena marah. Karena amarah. Betapa banyak orang yang terjatuh dalam perbuatan maksiat, itu disebabkan karena marah. Mencaci maki seorang muslim karena marah. Menghinakan seorang muslim karena marah. Dan yang lebih dahsyat lagi, lebih parah lagi, orang terjerumus dalam kekufuran karena disebabkan marah juga. Nah, jadi perkara yang dapat menolong
seseorang dalam meninggalkan amarah adalah dengan meyakini ada. Jadi orang bagaimana caranya agar tidak mudah marah? Bagaimana cara seseorang mengekang agar bisa menahan emosinya? Nah, pertama adalah dengan meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu dengan ciptaan Allah. Seluruh alam ini, segala benda, dengan segala sifat-sifatnya, manusia dan yang lainnya, semua ini memiliki permulaan. Terjadi dengan kehendak dan penciptaan Allah. Itu yang pertama. Yakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah terjadi dengan kehendak Allah. Nah, itu yang pertama. Kemudian perkara yang kedua juga dapat, atau perkara lainnya yang juga dapat meredam amarah adalah dengan memperbanyak la ilaha illallah, memperbanyak tahlil la ilaha illallah. Nah, amarah yang tidak terkendali salah satunya atau salah satu penyebab kerugian di dunia, atau bahkan yang lebih merugikan adalah hingga kerugian di akhirat. Contohnya di dunia, amarah dapat menyebabkan terputusnya tali silaturahmi sesama saudara, sesama kerabat, memicu pertengkaran sesama sahabat, memicu perdebatan antara suami istri. Itu karena sebab marah. Di dunia itu apa indikasi yang didapat ketika seseorang mudah marah di dunia, memicu perdebatan antara suami istri dan berbagai kerugian lainnya. Sementara di akhirat amarah dapat menjadi penyebab mendapatkan siksa yang pedih. Karena ketika seorang marah terhadap orang lain, ada kalanya dia mencacinya. Orang kalau malah ke orang lain dicaci kan, biasanya begitu. Ada kalanya dia memukulnya hingga membuat tipu daya untuk dapat mencelakakannya. Yang ini semua di akhirat nanti akan ada pertanggungjawabannya. Dan di antara musibah terbesar yang disebabkan amarah adalah adanya kemungkinan seseorang terjatuh ke dalam kekufuran. Hingga akhirnya dia mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Orang karena sebab marah kemudian mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah, mencaci maki Islam, mencaci maki Al-Quran. Ini semua merupakan bentuk kekufuran. Bentuk kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ada suatu kaum, diceritakan ada suatu kaum yang bernama kaum Ad. Jadi di dalam Al-Quran diceritakan ada yang bernama kaum Ad. Nah, mereka secara fisik itu orang-orang yang kuat, beda dengan orang sekarang. Memiliki tubuh yang tinggi, tenaga yang besar. Hanya saja kebanyakan dari mereka tidak mau beriman terhadap Nabi yang diutus kepada mereka. Di antara mereka yang masuk Islam, di antara mereka ada yang masuk Islam adalah seorang yang bernama Himar ibn Malik. 40 tahun Himar dalam Islam, ia merupakan seorang pemimpin suatu daerah. Jadi dia merupakan pemimpin suatu daerah masuk ke dalam agama Islam. Suatu waktu Allah menurunkan musibah kepadanya. Suatu ketika Allah menurunkan musibah kepada Himar ibn Malik. Ketika Himar dengan anak-anaknya pergi memancing, Allah Ta'ala mengirim petir kepada mereka sehingga membunuh semua anak-anaknya tersebut. Himar yang semula sebagai orang muslim hingga 40 tahun lamanya terjatuh ke dalam kekufuran dengan hanya berkata, yang mengatakan aku tidak akan lagi menyembah Allah karena dia telah membunuh seluruh anak-anak. Karena sebab marah bisa terjatuh mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kisah lainnya disebutkan bahwa di suatu daerah ada seorang penguasa kafir yang jahat, yang zalim. Jika ada orang asing beragama Islam lewat di wilayahnya, maka dia akan berkata kepadanya, keluar engkau dari Islam atau aku bunuh. Kemudian Allah Ta'ala mengirim api kepadanya dari bawah lembah dan membakar seluruh wilayah yang ada di bawah, yang ada di wilayah lembah tersebut, pepohonan dan bintang ini, binatang, bahkan manusia dan lainnya. Sungguh tidak ada sesuatu apapun yang memberikan manfaat bagi seseorang ketika ia telah terjatuh dalam kekufuran kecuali kerugian yang besar baik di dunia dan siksaan di akhirat. Upaya kita di dalam meredam amarah adalah dengan senantiasa mengingat
akan adanya pertanggungjawaban atau hisab kelak di akhirat. Itu di antara metode upaya seseorang di dalam meredam amarahnya, senantiasa diingat bahwa kelak akan ada hisab, akan ada hari hisab di mana seluruh amal yang telah kita kerjakan di dunia ada pertanggungjawabannya. Dari setiap perkataan dan perbuatan yang telah ia lakukan selama di dunia. Setiap orang dari kita kelak akan diperlihatkan kepadanya setiap perbuatan yang telah ia kerjakan ketika di dunia ini. Dan setiap orang dari kita, tidak ada siapapun yang tahu bagaimana keadaan kelak nanti di sana. Makanya hendaknya setiap orang dari kita senantiasa ingat bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu dicatat oleh para malaikat, oleh dua malaikat. Dan hasil itu semua akan diperlihatkan kepada setiap orang dari kita di akhirat kelak. Dengan demikian, semoga kita dapat menahan diri dari berkata-kata buruk dan tidak terjatuh kepada luapan amarah. Ingat bahwa di antara perangai seorang mukmin yang sempurna dalam imannya adalah seorang yang senantiasa menyimpan dan mengendalikan amarahnya dan cepat memaafkan dari kesalahan orang lain. Begitu muslim yang sifatnya sempurna, yang imannya sempurna. Dikisahkan ada seorang laki-laki bernama Jabalah ibn Al-Aiham. Dia seorang raja dari Khalifah Umar ibn Al-Khattab. Jadi khalifah itu kan di bawahnya ada daerah-daerah. Nah, daerah tersebut memiliki raja. Nah, ini Jabalah ini seorang raja di masa Khalifah Umar ibn Khattab. Ketika Jabalah ini sedang tawaf, ia merasa terganggu. Ia merasa terganggu hingga ia marah dan memukul orang tersebut. Jadi terganggu hingga akhirnya orang tersebut dipukul oleh Jabalah ini. Kemudian orang ini mengadu dan melaporkan peristiwa tersebut kepada Khalifah Umar. Lalu Umar memerintahkan orang tersebut untuk mengambil haknya dari Jabalah atas apa yang telah dilakukan olehnya terhadap dirinya. Namun Jabalah malah besar. Ia berkata, bagaimana Umar bisa mengatakan demikian? Aku seorang raja dan dia rakyat jelata. Hingga akhirnya Jabalah jatuh dalam kekufuran, keluar dari agama Islam, dan dia pun lalu kabur untuk menghindar. Lihat, hai sahabatku, saudaraku, karena sebab amarah, Jabalah sang raja telah jatuh dalam kekufuran. Sungguh tidak sedikit orang-orang yang jatuh dalam kekufuran karena sebab luapan amarah. Kemudian karena sebab dia saking marahnya mencaci maki Allah, mencaci maki ajaran Islam seperti sholat, zakat, puasa, haji dan lainnya. Bahkan tidak sedikit pula yang karena amarah maka dia membunuh saudaranya dengan sangat zalim, memutus tali persaudaraannya dan bahkan kerusakan lainnya. Juga dikisahkan ada seorang penjahit. Ini cerita lagi. Ada seorang penjahit yang menjahit pakaian Imam Asy-Syafi'i. Si penjahit ini dengan sengaja menjadikan lubang dua tangan atau apa namanya? Lubang jalan tangannya itu, lubang dua tangannya itu baju Imam Syafi'i itu berbeda. Yang satu sangat lebar, yang satu sangat sempit. Tujuan penjahit ini adalah untuk menguji Imam Asy-Syafi'i dalam perangai dan akhlaknya. Ketika baju tersebut selesai dijahit dan diserahkan kepada Imam Syafi'i, ternyata beliau tidak mencaci maki penjahit tersebut sedikit pun. Tidak pula komplain atau bahkan memarahinya, tapi sebaliknya beliau berkata dengan nada terima kasih, aku akan letakkan di bagian kitab di bagian yang lebar ini kitabku dan di bagian yang sempit ini pulpenku. Imam Asy-Syafi'i berkata, barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an maka akan bertambah kehormatannya. Dan barang siapa yang mempelajari hadis maka akan bertambah hujjahnya. Dan barang siapa yang mempelajari adab dan akhlak maka akan semakin lembut tingkah lakunya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Kalau ada yang ditanyakan, udah dulu lah sampai sini. Ada yang ditanyakan? Atau mau dilanjut?
Lanjut, ini udah jam 5. Lanjut. Qanaah itu dapat menerima apa yang Allah tentukan dari rezeki yang sedikit. Itu namanya qanaah. Dengan qanaah artinya dia menerima terhadap sesuatu yang Allah tentukan dari rezeki yang sedikit. Nah, karena kebalikan dari qanaah tamak. Tamak rakus, tidak mempedulikan lagi dari mana dia mengambil harta, baik dari jalan yang halal ataupun jalan yang haram. Yo, satu subjudul lagi. Satu subjudul lagi. Ya hilang ininya. Nah, mana ini bukan? Menghindari perdebatan. Jadinya menghindari perdebatan. Oh, ya udah kita jawab yang ini aja ya. Bagaimana untuk tetap istiqomah dan meninggalkan rasa takut serta sedih dikala kita berusaha hijrah dan terus meningkatkan level keimanan. Namun banyak pula permasalahan yang datang sehingga timbul ketakutan dan kecemasan. Pertama, bahwa kita dituntut untuk senantiasa bertakwa. Pertama, dalam keadaan apapun, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, kita dituntut untuk senantiasa bertakwa, untuk menjalankan kewajiban dan menjalankan setiap apa yang Allah haramkan. Ketika dalam keadaan senang, hendaknya kita bertakwa. Begitu juga dalam keadaan susah. Biasanya orang diuji ketika seseorang dalam keadaan musibah. Biasanya kalau dia tertimpa musibah, disitulah orang diuji. Makanya hendaknya dia senantiasa bersabar. Di dalam Al-Quran dijelaskan, alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah. Jadi Allah dalam ayat ini menjelaskan bahwa orang yang bersabar ketika ditimpa musibah, maka dia akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dibarengin dengan keagungan. Kenapa? Oleh karena rahmat Allah di dunia ini mencakup orang mukmin, dan orang kafir. Sebagaimana orang Muslim makan, minum, bernafas di dunia ini, begitu juga orang kafir. Bahkan terkadang kita melihat bahwa orang kafir ini seolah-olah di dunia ini dia memiliki harta yang melimpah, harta yang luar biasa. Kan begitu. Seolah-olah memiliki dunia dan segala isinya, kan begitu, saking banyak hartanya. Tapi apa? Kelak ketika memasuki akhirat, orang tersebut tidak akan memiliki kebaikan sedikit pun. Dalam hadis dijelaskan bahwa ketika orang kafir yang di dunia hidupnya ini seolah-olah memiliki dunia dan seisinya, tapi tidak diberikan iman, ketika masuki akhirat ditanya orang kafir tersebut. Ketika dimasukkan sedikit saja dari anggota tubuhnya ke dalam neraka, ditanya orang tersebut, apakah kamu masih mengingat tentang seluruh kenikmatan yang diberikan ketika di dunia? Dia menjawab, tidak sama sekali. Karena saking dahsyatnya
Siksa neraka yang diterima ketika itu dia melupakan seluruh kenikmatan yang dulu pernah dia rasakan di dunia. Artinya apa? Kita jangan pernah takut ketika tergelincir ke dalam suatu kesalahan. Makanya kemarin kita senantiasa di mukadimah disinggung bahwa terkadang kita memang terjatuh di dalam kelalaian. Terkadang kita terjatuh ke dalam kemalasan sehingga akhirnya kita malas untuk beribadah. Kadang kita memasuki fase tersebut, tapi jangan pernah lalai, jangan pernah berlarut, jangan terus-terusan berlarut dalam kelalaian tersebut. Senantiasa kita bangun bergegas, ketuk pintu taubat. Ketuk pintu taubat senantiasa terbuka bagi siapapun yang mengetuknya, bagi siapapun yang menujunya. Selama ruh seseorang belum melewati kerongkongannya, selama matahari belum terbit dari arah barat, pintu taubat senantiasa terbuka. Artinya jangan pernah pesimis ketika orang pernah terjatuh dalam kesalahan. Siapa dari kita yang tidak pernah terjatuh dalam kesalahan? Artinya kita hendaknya senantiasa optimis untuk senantiasa melakukan terus berbagai macam ketaatan. Melakukan upgrade kualitas diri, tentunya hal ini perlu dilandasin dengan ilmu. Ini upgrade kualitas itu dengan cara terus meminta tambahan atau mencari tambahan akan ilmu agama itu. Dan kemudian ketika kita terjatuh ke dalam suatu kesalahan, terjatuh ke dalam suatu maksiat, hendaknya kita senantiasa kembali menuju atau mengetuk pintu taubat. Coba renungkan setiap malam sebelum tertidur, sebelum bobo, apa yang sudah kita kerjakan dari bangun sampai mau tidur lagi. Kalau seandainya kita mendapati di siang hari kita, di pagi hari kita, di hari-hari kita ini banyak melakukan amal kebaikan, bersyukurlah. Dengan demikian Allah memberikan taufik kepada kita untuk melakukan amal tersebut, ketaatan tersebut. Tapi ketika di dalam hari kita mendapati suatu suatu kemaksiatan, kita terjatuh ke dalam suatu maksiat, hendaknya kita segera bertobat, beristighfar, bertobat kepada Allah. Nah itu. Nah, misalnya Ustaz kita dihina atau dibully sama teman, terus kita diam aja dan tidak melakukan apa, ini termasuk sifat untuk menghindari marah. Ketika kita dihina orang lain, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah kita bersabar. Tadi bagaimana lihat Al-Imam Ahmad Ar-Rifai bersabar. Tadi tanya apakah lebih mulia daripada anjing, siapa yang lebih mulia, intinya atau anjing? Intinya bersabar. Makanya hendaknya ketika dibully teman itu, hendaknya kita pertama memilih teman itu adalah adalah dengan seorang yang memilih teman itu yang baik. Memilih teman itu yang baik, karena seorang teman yang buruk itu seperti bayangan. Teman yang buruk perangainya itu seperti bayangan. Ketika kita berjalan di bawah matahari, bayangan itu akan ngikut, ya kan? Akan tetapi ketika kita masuk ke suatu daerah yang tidak ada, suatu tempat yang tidak ada mataharinya, bayangan tersebut menghilang, begitu perumpamaannya. Maka pilihlah teman yang baik. Insya Allah kalau milih teman yang baiknya maka akan membuli. Ada lagi suatu nasihat dari Syekh, suatu perkataan Syekh, tinggalkan dari bergaul atau bermuamalah dengan seseorang yang tidak paham akan ilmu agama. Ini nasihat dari Syekh. Tinggalkan dari melakukan bermuamalah dengan seseorang yang tidak paham akan ilmu agama. Nah itu mungkin di antara cara bagaimana diri kita juga bergaul dengan orang lain. Bagaimana caranya mengontrol emosi? Tadi perbanyak mengingat akhirat, perbanyak mengingat kematian, perbanyak mengingat bahwa setiap sesuatu yang kita ucapkan
sesuatu yang keluar dari mulut kita itu dicatat oleh 2 malaikat. Bagaimana cara menerapkan sikap tawadhu untuk anak muda di zaman sekarang? Menerapkan sifat tawadhu untuk anak muda di zaman sekarang itu dengan disebutkan pertama, kenapa anak muda di zaman sekarang istilahnya banyak perilaku dari mereka yang tidak sesuai, yang tidak baik, karena mereka kehilangan public figure, kehilangan pegangan atau orang-orang yang bisa dijadikan contoh. Bayangkan anak muda di zaman sekarang, mereka lebih apal para pemain bola dibandingkan sahabat yang al-asyarah al-mubasysyirina bil jannah. Mereka lebih paham artis-artis Korea dibandingkan anak atau putra dan putrinya Rasulullah. Anak di zaman sekarang kehilangan public figure sehingga akhirnya kehilangan pegangan dalam ketika mereka tumbuh, kehilangan pegangan. Makanya di dalam momen Maulid ini bagaimana cara kita selaku orang tua menancapkan atau menerapkan diri kepada anak kecil, kepada anak-anak kita kecintaan terhadap Rasulullah. Begitu. Allah subhanahu wa ta'ala alamu wa ahkam. Barakallahu fikum. Karamakumullah. Allah yang fa'abikumul ummah. Amin, amin. Assalamualaikum. Ada yang mau ditanyakan lagi ya? Mungkin boleh japri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.